Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pembelajaran matematika ini dengan baik. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang koordinat kartesius. Nah, pada pertemuan hari ini, kita akan belajar materi relasi dan fungsi, yaitu tentang menyatakan relasi. Ayo siapkan alat tulis kalian, catat atau rangkum rumus-rumus dan contoh soal pada pembelajaran hari ini. Kompetensi dasar dari pembelajaran kita hari ini adalah 3.3, mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Lalu 4.3, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Jadi, setelah mempelajari video ini, kalian akan bisa memahami maksud dari relasi. Kalian juga bisa menyatakan relasi dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Selain itu, kalian juga akan bisa menemukan contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar ini dengan baik. Gambar ini menunjukkan silsilah keluarga Bapak Maduri dan Ibu Marhawi. Tanda panah menunjukkan hubungan mempunyai anak. 4 anak Pak Maduri dan Bu Marhawi adalah Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Nah, yang berwarna biru ini adalah nama anak-anak dari Bapak Maduri dan Ibu Marhawi ya. Jika anak Pak Maduri dan Bu Marhawi dikelompokkan menjadi satu dalam himpunan A, maka anggota himpunan A adalah Sulastri, Idris, Halim, Thohir. Sedangkan cucu-cucu Pak Maduri dan Bu Marhawi dapat dikelompokkan dalam himpunan B. Maka anggota himpunan B adalah Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Najwa, Suci. Hubungan anggota himpunan B ke anggota himpunan A memiliki hubungan keluarga atau relasi anak dari. Jadi, apa itu relasi? Relasi adalah hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lain. Himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika masing-masing anggota himpunan A dapat dipasangkan dengan satu atau beberapa anggota himpunan B. Bahkan dapat terjadi ada anggota himpunan A yang tidak memiliki pasangan dengan anggota himpunan B. Agar kamu lebih paham, perhatikan contoh berikut ini. Terdapat 3 orang anak, yaitu Ria, Reni, dan Revi. Mereka memilih jenis musik yang mereka sukai. Data yang diperoleh adalah Ria memilih musik pop. Reni memilih musik country. Revi memilih musik pop dan jazz. Jika himpunan A terdiri dari Ria, Reni, Revi, dan himpunan B terdiri dari pop, country, jazz, maka dapat dibentuk relasi atau hubungan antara anggota-anggota himpunan A dan himpunan B sebagai berikut. Kita akan menggambar relasinya ya. Himpunan A terdiri dari nama-nama anak, yaitu Ria, Reni, Revi. Himpunan B terdiri dari jenis musik yang mereka sukai, yaitu pop, country,
Jazz. Nah, pada saat kalian mengisi kotak himpunan ini, selalu kalian kasih lingkaran kecil ya di sininya untuk penanda tanda panahnya nanti. Nah, kalau kita bicara himpunannya saja, ini nggak ada hubungannya ya. Ria pop, Reni country, nggak ada hubungannya. Jadi kita butuh penghubung sehingga ada keterkaitan antara himpunan A dan himpunan B. Penghubungnya seperti apa? Misalnya, Ria suka musik pop, maka kita hubungkan dengan garis panah. Ria menyukai musik pop. Reni suka musik country, maka kita hubungkan Reni dengan country dengan garis panah, seperti ini. Selanjutnya, Revi suka musik pop dan jazz, maka kita hubungkan juga dengan garis panah. Tapi Revi sukanya dua musik, tidak apa-apa karena suatu relasi dapat memasangkan anggota himpunan A dengan satu atau beberapa anggota himpunan B. Jadi, Revi suka jazz, pop, dan Revi suka jazz. Nah, jadi penghubung antara himpunan A dan himpunan B adalah menyukai. Nah, kata menyukai ini adalah relasi dari himpunan A dan himpunan B. Bagaimana? Paham ya? Relasi kan artinya hubungan. Nah, hubungan dari himpunan A dan hubungan antara himpunan A dengan himpunan B adalah menyukai. Paham ya? Nah, untuk menyatakan relasi dari dua himpunan ada 3 cara, yaitu dengan menggunakan diagram panah, seperti yang tadi kita lakukan. Lalu dengan diagram Kartesius. Yang terakhir dengan himpunan pasangan berurutan. Pertama-tama kita akan membahas dulu cara menyatakan relasi dengan diagram panah. Misalnya ada kasus sebagai berikut. Ada 4 siswa yang mempunyai kegemaran berbeda-beda, yaitu Abdul, Ahmad, Herman, dan Zaini. Abdul gemar berolahraga basket. Ahmad gemar berolahraga karate. Sedangkan Herman dan Zaini mempunyai kegemaran berolahraga yang sama, yaitu badminton. Nah, kita akan menyatakan relasi pada kasus ini dengan menggunakan diagram panah. Bagaimana caranya? Langkah pertama kita buat dulu himpunannya. Himpunan A isinya adalah nama siswa, yaitu ini ya nama-nama siswanya ya, Abdul, Ahmad, Herman, dan Zaini. Himpunan B isinya adalah nama olahraga yang digemari siswa, yaitu basket, karate, dan badminton. Nah, langkah selanjutnya kita akan menentukan relasi dari hubungan himpunan A dan himpunan B ini. Relasinya apa? Yaitu relasinya gemar berolahraga. Ya. Nah, lalu kita hubungkan anggota di himpunan A dengan anggota di himpunan B dengan menggunakan tanda panah. Contohnya, Abdul gemar berolahraga basket. Maka kita hubungkan Abdul ke basket dengan tanda panah seperti ini. Ahmad gemar berolahraga karate. Berarti kita hubungkan Ahmad ke karate seperti ini. Lalu Herman dan Zaini sama-sama gemar berolahraga badminton. Berarti kita hubungkan Herman dan Zaini ke badminton dengan tanda panah seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas
cara menyatakan relasi dengan diagram Kartesius. Kita masih menggunakan kasus yang sama seperti yang kita gunakan sebelumnya ya. Bedanya, kita akan menyatakan relasi dari kasus ini dengan menggunakan diagram Kartesius. Nah, bagaimana caranya? Sebelumnya Ibu ingin tanya dulu, masih ingatkah kalian dengan diagram Kartesius? Nah, pada diagram Kartesius biasanya ada dua sumbu. Sumbu yang mendatar dinamakan sumbu X. Dan sumbu yang tegak dinamakan sumbu Y. Berhubung di sini kita ingin menyatakan relasi nama siswa dan olahraga kegemarannya, maka kita tidak akan menggunakan sumbu X dan sumbu Y. Kita bisa langsung menamai sumbu mendatar dengan nama siswa. Bisa kita tulis siswa saja. Dan sumbu tegak dengan olahraga kegemaran siswa. Kita bisa tulis olahraga saja. Nah, penamaan ini tidak menjadi masalah. Atau untuk menyamakan dengan diagram panah yang kita buat sebelumnya, kita bisa juga memberi nama sumbu mendatar dengan A dan sumbu tegak dengan B. Bebas ya, itu pilihan kalian. Nah, selanjutnya kita bisa langsung menulis nama siswa pada sumbu mendatar. Sumbu mendatar yang ini ya, yaitu Abdul, Ahmad, Herman, Zaini. Lalu nama olahraga kegemaran siswa bisa kita tulis pada sumbu tegak yang ini, yaitu basket, karate, badminton. Nah, sekarang kita akan langsung menghubungkan nama siswa dengan olahraga kegemaran mereka. Tadi kan di kasusnya dikatakan bahwa Abdul gemar berolahraga basket. Maka kita tarik garis dari Abdul ke basket. Lihat ya. Lalu kita dapat titik pertemuannya di sini. Selanjutnya, Ahmad gemar berolahraga karate. Kita tarik garis dari Herman ke karate. Sini ya. Nah, titik relasinya berarti ada di sini. Nah, lalu Herman gemar berolahraga badminton. Berarti kita tarik garis dari Herman ke badminton. Nah, jadi titik relasinya ada di sini. Lalu, Zaini juga gemar berolahraga badminton. Berarti kita tarik garis dari Zaini ke badminton. Nah, berarti titik relasinya ada di sini. Nah, jadi kalau kita diminta untuk menyatakan relasi dengan diagram Kartesius, caranya seperti ini ya. Kalau ditanyakan menyatakan relasi dengan diagram panah, caranya seperti yang sebelumnya kita sudah lakukan. Nah, selanjutnya kita akan membahas cara menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan. Kita masih menggunakan kasus yang sama seperti sebelumnya. Bedanya, kita akan menyatakan relasi pada kasus tersebut dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Bagaimana caranya? Jadi, kita buatkan dulu urutan pasangan himpunan A, nama siswa, dengan himpunan B, olahraga kegemaran mereka. Nah, cara menulis himpunan adalah dengan menggunakan kurung kurawal. Selanjutnya kita tulis pasangan himpunan A dengan himpunan B di dalam kurung biasa. Nah, kita tuliskan dulu himpunannya ya. Himpunan A nama-nama siswa yaitu Abdul, Ahmad, Herman, dan Zaini. Himpunan B
adalah olahraga kegemaran, yaitu basket, karate, dan badminton. Nah, jadi relasi dari kedua himpunan ini dapat kita tulis seperti ini. Di dalam kurung, sebelumnya kita tulis dulu ya, kurung Kurawal, lalu kurung buka, Abdul, koma, basket, kurung tutup, koma, kurung buka lagi, Ahmad, koma, karate, kurung tutup, koma, kurung buka, Herman, koma, badminton, kurung tutup, koma, dalam kurung, Zaini, koma, badminton, kurung tutup, lalu ditutup lagi oleh kurung Kurawal. Paham gak ini? Nah, ini tuh ya artinya seperti ini. Abdul gemar berolahraga basket. Ahmad gemar berolahraga karate. Herman gemar berolahraga badminton. Zaini gemar berolahraga badminton. Nah, paham ya? Jadi, kalau kita diminta untuk menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan, caranya seperti ini ya. Selanjutnya kita akan membahas beberapa soal yang berhubungan dengan relasi. Soal yang pertama, manakah di antara diagram panah berikut yang merupakan relasi? Nah, mari kita jawab bersama-sama. Masih ingatkah kalian dengan pengertian relasi? Ibu ingatkan kembali ya. Himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika masing-masing anggota himpunan A dapat dipasangkan dengan satu atau beberapa anggota himpunan B. Bahkan, relasi dapat terjadi jika ada anggota himpunan A yang tidak memiliki pasangan dengan anggota himpunan B. Paham? Nah, kita lihat diagram yang pertama. Ria menyukai warna merah dan biru, sedangkan Dio tidak menyukai warna merah dan biru. Ini merupakan relasi ya, walaupun ada anggota himpunan A yang tidak memiliki hubungan dengan anggota himpunan B. Paham ya? Jadi kalau relasi itu asalkan ada hubungan, ini dinamakan relasi. Walaupun menyukainya ganda atau ada yang tidak ada pasangan, itu tidak apa-apa. Yang penting ada hubungan, dia tetap relasi. Nah, pada diagram yang B, terlihat jelas ya, ini merupakan relasi karena semua anggota himpunan A memiliki hubungan dengan anggota himpunan B, yaitu Dodi menyukai sate dan Lina menyukai soto. Nah, jadi kedua diagram ini merupakan relasi. Selanjutnya soal yang kedua. Buatlah dua buah relasi dari himpunan P sama dengan 2, 3, 4 ke himpunan Q sama dengan 1, 2, 4, 6 yang dinyatakan dengan diagram panah. Kita letakkan dulu anggota himpunan A dan himpunan B ke dalam diagram. Seperti ini. Maaf ya, tadi harusnya kita letakkan himpunan P dan Q ke dalam diagram. Nah, misalkan relasinya adalah lebih dari. Mari kita pasangkan anggota himpunan P yang lebih dari anggota himpunan Q. 2 lebih dari 1. Maka kita tarik garis dari 2 ke 1. Benar ya, 2 lebih dari 1. Lalu 2 sama dengan 2. Maka ini tidak termasuk hubungan lebih dari. Jadi kita tidak tarik garis. Lalu 2 kurang dari 4. Dan ini juga tidak termasuk ya.
Lalu 2 kurang dari 6. Ini juga tidak termasuk. Selanjutnya 3. 3 lebih dari 1. Maka kita tarik garis dari 3 ke 1. Karena benar ya, 3 itu lebih dari 1. Lalu 3 lebih dari 2. Kita tarik garis lagi ya, karena benar 3 lebih dari 2. Nah, 3 kurang dari 4 dan juga 6. Maka kita tidak akan menarik garis dari 3 karena ini tidak termasuk hubungan lebih dari. Selanjutnya 4. 4 lebih dari 1. Benar. Maka kita tarik garis. 4 lebih dari 2. Benar, kita tarik garis lagi. Lalu 4 sama dengan 4. Ini tidak termasuk ya. Jadi kita tidak menarik garis. Lalu 4 kurang dari 6. Ini juga tidak termasuk hubungan lebih dari. Jadi tidak kita tarik garis. Nah, jadi kalau yang ditanyanya relasi lebih dari, seperti ini ya diagram panahnya. Selanjutnya kita akan memisalkan relasinya kurang dari. Mari kita pasangkan anggota himpunan P yang kurang dari anggota himpunan Q. 2 lebih dari 1. 2 sama dengan 2. Maka ini tidak termasuk relasi kurang dari ya. 2 kurang dari 4. Maka kita tarik garis. 2 kurang dari 6. Benar ya, ini berarti merupakan hubungan kurang dari. Kita tarik garis lagi. Selanjutnya adalah 3. 3 lebih dari 1. Ini tidak termasuk hubungan kurang dari. Dan selanjutnya 3 lebih dari 2. Ini juga tidak termasuk hubungan kurang dari. Maka kita tidak akan menarik garis. Lalu 3 kurang dari 4. Benar, ini merupakan hubungan kurang dari, maka kita tarik garis dari 3 ke 4. Lalu 3 kurang dari 6. Benar, maka kita tarik garis dari 3 ke 6. Lalu yang selanjutnya adalah 4. 4 lebih dari 1, 2. Maka kita tidak akan menarik garis karena ini bukan hubungan kurang dari. 4 sama dengan 4. Ini juga tidak termasuk ya, kan yang ditanyakan adalah hubungan kurang dari. Selanjutnya 4 kurang dari 6. Iya, ini merupakan hubungan kurang dari. Maka kita tarik garis. Bagaimana? Paham ya? Cukup mudah kan? Soal yang ketiga. Diketahui himpunan A sama dengan 1, 2, 4, 6. Dan himpunan B sama dengan 0, 2, 4, 8. Himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi 2 lebihnya dari himpunan A ke B adalah, mari kita jawab bersama-sama. Relasi yang diminta adalah 2 lebihnya. Jadi kita cek satu-satu relasi himpunan A dengan B. Kita tulis dulu himpunannya. Nah, bilangan pada himpunan A yang pertama adalah 1. Apakah 1, 2 lebihnya dari 0? Tidak. 1 kurang dari 0. Apakah 1, 2 lebihnya dari 2? Apakah 1, 2 lebihnya dari 4? Tidak. 1 kurang dari 4. Selanjutnya, apakah 1, 2 lebihnya dari 8? Tidak. 1 kurang dari 8. Jadi ini tidak ada yang termasuk ya yang pertama ini. Selanjutnya kita cek bilangan 2 pada himpunan A. Apakah 2 lebihnya dari 0? Iya, 2 ke 0
jaraknya adalah 2. Dengan 2 lebih besar dari 0. Maka kita tulis dalam kurung 2,0. Apakah 2 lebihnya dari 2? Tidak, 2 sama dengan 2. Lalu apakah 2 lebihnya dari 4? Tidak, 2 kurang dari 4. Apakah 2 lebihnya dari 8? Tidak, 2 kurang dari 8. Sudah ya, berarti hanya 2,0 yang ini pertama ini. Selanjutnya kita cek bilangan 4 pada himpunan A. Ini ya. Apakah 4 2 lebihnya dari 0? Tidak, karena 4 lebihnya dari 0. Apakah 4 2 lebihnya dari 2? Iya, 4 kedua jaraknya adalah 2. Dengan 4 lebih besar dari 2. Maka kita tulis di dalam kurung 4,2. Apakah 42 lebihnya dari 4? Tidak, 4 sama dengan 4. Apakah 42 lebihnya dari 8? Tidak, 4 kurang dari 8. Selanjutnya kita cek bilangan yang terakhir yaitu 6. Apakah 62 lebihnya dari 0? Tidak, karena 6 lebih dari 0. Apakah 62 lebihnya dari 2? Tidak, karena 6 lebihnya 6 lebihnya 4 dari 2. Nah, apakah 6 lebihnya 2 dari 4? Iya, 6 ke 4 jaraknya adalah 2 dengan 6 lebih besar dari 4. Maka kita tulis lagi dalam kurung 6,4. Selanjutnya apakah 62 lebihnya dari 8? Tidak, 6 kurang dari 8. Nah, jadi himpunan pasangan berurutannya dapat kita tulis di dalam kurung kurawal seperti ini ya. Hanya ada 3 himpunan pasangan berurutan. Paham ya? Soal yang keempat, himpunan pasangan berurutan yang tepat sesuai diagram di bawah ini adalah, karena yang diminta adalah himpunan pasangan berurutan, maka kita awali dengan kurung kurawal dan kita akhiri dengan kurung kurawal juga. Untuk penulisannya kita awali dengan sumbu yang mendatar, yang ini ya, sumbu yang mendatar, baru dilanjutkan dengan sumbu yang tegak, yang ini ya. Jadi nama siswa dulu baru pelajarannya. Mari kita cari himpunan pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B dari diagram Kartesius ini. Yang pertama adalah, ini ya, ada titik ini di sini, jadi Abdul menyukai matematika. Maka kita mulai dari kurung kurawal, kurung buka Abdul, matematika. Lalu Abdul menyukai IPA. Maka Abdul, IPA. Lalu Budi menyukai IPA. Maka Budi, IPA. Budi menyukai IPS. Maka Budi, IPS. Budi menyukai kesenian. Maka Budi, kesenian. Chandra menyukai keterampilan. Maka Chandra, keterampilan. Chandra menyukai olahraga. Maka Chandra, olahraga. Selanjutnya adalah Dini. Dini menyukai bahasa Inggris. Maka Dini, bahasa Inggris. Lalu Dini menyukai kesenian. Maka Dini, kesenian. Lalu Elok menyukai matematika. Maka Elok, matematika. Elok juga menyukai IPA. Maka bisa kita tulis Elok, IPA.
Elok menyukai keterampilan juga, maka bisa kita tulis Elok, keterampilan. Nah, karena ini adalah pasangan yang terakhir, maka kita tutup dengan kurung kurawal. Mudah kan? Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang menyatakan relasi. Semoga kalian semua bisa memahaminya dengan mudah. Jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Ingat 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Semoga kita semua selalu sehat. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.